warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022, Universitas Muhammadiyah Mataram akan menyampaikan sebuah pembahasan, yaitu mengenai teori-teori belajar, model pembelajaran yang sesuai dengan prinsip konstruktivisme, dan pemberian motivasi sesuai kondisi anak di dalam kelas. Baiklah teman-teman, kami ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Surya Pratama. Di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Adapun pengertian dari teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika peserta didik tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori belajar ini, peserta didik tersebut tidak dikatakan telah belajar dengan baik. Adapun contoh penerapan teori behavioristik di kelas antara lain. Yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai materi kompleks. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang selanjutnya, saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada peserta didik, maka guru akan segera memperbaikinya. Dan contoh yang selanjutnya adalah guru memberikan banyak latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Dan contoh yang terakhir adalah evaluasi berdasarkan perilaku yang dilihat. Saya, Isti Sintia Utami, akan menyampaikan pembahasan mengenai teori belajar sosial kognitif dan teori belajar konstruktivisme. Pada teori belajar sosial kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat sesuai dengan fungsi kognitif yang mereka miliki. Libatkan mereka dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan bertanya, menjawab, melakukan kesalahan, serta memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, dan merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental yang mereka miliki. Selanjutnya, ada 6 hal pada teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan pada siswa beberapa waktu untuk merespon. Yang ketiga, mendorong siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi bersama guru dan siswa lainnya. Yang kelima, siswa terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya proses diskusi. Dan yang keenam yaitu guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Ya, Desi Indarisma Putri. Di sini saya akan menjelaskan apa saja model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme. Karena pada teori pembelajaran konstruktivisme ini, peserta didik dituntut atau bahkan terkesan dipaksa untuk menjadi lebih aktif, maka model-model pembelajaran yang terbentuk berdasarkan prinsip konstruktivisme yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, yaitu ada 2 model. Yang pertama, model pembelajaran kooperatif, dan yang kedua adalah model pembelajaran inquiry, di mana pengertian dari model pembelajaran kooperatif atau bisa disebut sebagai model pembelajaran secara berkelompok ialah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu antar satu sama lain sebagai suatu anggota kelompok atau tim. Jadi, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk tidak hanya sekedar belajar
apa yang disampaikan atau apa yang diajarkan, tetapi juga untuk membantu rekan lainnya belajar sehingga bersama-sama dapat mencapai keberhasilan. Dan untuk pengertian teori model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran inquiry yang merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih menekankan pada proses berpikir kritis untuk mencari dan menemukan sendiri dari suatu masalah yang dipertanyakan. Menjawab pertanyaan nomor 3 yaitu buatlah rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran sebagai berikut. Yang pertama, Tania berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Jadi, jika pendidik dihadapkan dengan peserta didik seperti Tania, hal yang dapat dilakukan adalah membangun growth mindset yang ada pada peserta didik. Growth mindset adalah pola pikir yang terbuka terhadap informasi. Orang yang memiliki growth mindset akan selalu bersikap positif dan selalu ingin maju. Untuk selain itu, untuk membangun growth mindset yang ada peserta didik, yang dapat dilakukan oleh pendidik adalah menanamkan dalam diri peserta didik bahwa sebagai manusia kita tentu memiliki cita-cita yang ingin kita capai. Maka untuk mencapai cita-cita tersebut kita harus giat belajar, terus berusaha, bekerja keras untuk mencapai cita-cita cita-cita tersebut. Selanjutnya yang kedua, Samuel umur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Jadi, ketika pendidik dihadapkan dengan peserta didik seperti Samuel, hal yang dapat dilakukan adalah terus memotivasi peserta didik untuk terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan hasil belajarnya. Selain itu, tak lupa pula pendidik harus menanamkan dalam diri peserta didik bahwa tak mengapa sesekali kita harus gagal, karena di balik kegagalan ada kesuksesan yang menanti. Kegagalan merupakan pelajaran untuk kita terus memperbaiki diri. Studi kasus yang ketiga yaitu Sandra 13 tahun yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memotivasi siswa tersebut dengan cara menanamkan pikiran bahwa setiap anak itu memiliki istimewa, yaitu memiliki keistimewaan. Artinya, jika siswa memiliki pemikiran tersebut, maka anak tersebut tidak akan menganggap teman sebayanya atau teman sebangkunya memiliki kemampuan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari mereka. Studi kasus yang keempat yaitu Robert 16 tahun menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya dan kita sudah tidak bisa dapat menghubungi orang tuanya. Sebagai seorang guru, kita bisa memberikan motivasi yang berupa pemikiran bahwa guru di sekolah itu sebagai orang tua kedua bagi peserta didiknya, sehingga Robert akan lebih dekat dengan gurunya dan bisa memberikan motivasi mengenai hal tersebut agar Robert menunjukkan minatnya di sekolah. Baiklah teman-teman, baru saja kita sama-sama saksikan video pembelajaran dari anggota kelompok kami. Semoga bermanfaat ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.